Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Wahyu, insya Allah tema kali ini yaitu 800.000 warga Gaza terancam mati kelaparan, siapa wajib hentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Insya Allah seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bang Rocky yang insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan berita terkait kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Dari salah satu berita yang saya dapat, bahwa 800.000 warga Palestina di Gaza terancam tewas karena kelaparan dan kehausan. Ini dari dunia.tempo.co Minggu 14 Januari 2024. Kantor media Gaza mengatakan pada Sabtu bahwa 800.000 penduduk di wilayah Gaza dan wilayah utara Gaza menghadapi kematian karena kelaparan dan kehausan akibat blokade Israel terhadap wilayah tersebut. Sebuah pernyataan menjelaskan bahwa kedua wilayah tersebut membutuhkan 1.300 truk makanan setiap hari untuk mengatasi krisis kelaparan, dengan 600 truk untuk wilayah utara dan 700 truk untuk kota Gaza. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Israel mempercepat laju kelaparan yang sesungguhnya dan membunuh 14 orang syuhada yang mencoba mendapatkan makanan tanpa memberikan rincian mengenai kematian tersebut. Kantor media Gaza memperingatkan upaya yang disengaja oleh tentara Israel untuk menyebabkan kelaparan nyata di kota Gaza dan sebagian utara daerah kantong tersebut. Mereka juga menyoroti tindakan militer Israel yang terus-menerus mencegah bantuan, perbekalan, makanan, dan perbekalan lain memasuki wilayah-wilayah tersebut, serta menembaki truk-truk yang berusaha mencapai wilayah tersebut, menargetkan jaringan pipa dan sumur air minum, serta menghambat semua aspek kehidupan. Baik, artinya memang sampai saat ini kebiadaban Zionis Yahudi masih terus dilakukan. Pasca Zionis membunuh lebih dari 23.000 warga dan melakukan genosida di Gaza, kini yang terjadi 18.000 warga Gaza terancam mati kelaparan. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza saat ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa para sahabat Wahyu dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang barokah. Dan khusus pernyataan saya untuk warga Gaza yang 800.000 terancam mati kelaparan dan kehausan, tentu ini berita yang sangat memprihatinkan buat kita semua selama kita masih merasa sebagai manusia. Jika tidak, mungkin kita tidak akan menganggap itu sebagai berita yang memprihatinkan. Bagi Yahudi Zionis, tentu mereka tertawa-tawa dan itu yang mereka inginkan. Jadi saya kira ini bencana kemanusiaan yang besar di abad ini yang justru muncul di hadapan kita, dan kebanyakan kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar berbicara pun enggan. Tentu ini menjadi catatan buruk bagi peradaban dunia. Dan kita bisa tahu Amerika yang suka mengatakan sebagai negara pelindung hak asasi manusia juga bungkam dan tidak melakukan hal yang semestinya setelah terjadi pembantaian lebih dari 23.000 warga Gaza dibunuh oleh Zionis Yahudi, dan ini yang terbunuh itu kebanyakan wanita dan anak-anak. Itulah mengapa kita mengatakan ini genosida. Jadi yang jadi sasaran adalah warga sipil, terutama wanita dan anak-anak. Selain itu, seluruh bangunan, baik itu masjid maupun gereja maupun sekolah yang semestinya tidak boleh dirusak ketika terjadi pertempuran, ini juga dihancurkan. Dan seluruh fasilitas-fasilitas termasuk rumah sakit juga dirusak oleh mereka. Saya pikir memang kebiadaban yang luar biasa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi, dan dunia nampaknya tutup mata, tutup telinga,
mereka seolah-olah buta dan tuli. Dan para penguasa negeri-negeri Muslim dan juga negara-negara Barat sama saja mereka sebagai para pengecut yang tidak pernah melakukan pembelaan sebagaimana mestinya. Seandainya mereka mengirimkan pasukannya ke jalur Gaza untuk sekedar mencegah supaya tidak terjadi genosida, tidak terjadi pembantaian yang luar biasa sampai puluhan ribu warga yang mati, saya pikir itu bisa dilakukan oleh para penguasa-penguasa muslim dengan tentara-tentaranya, dengan alat-alat perang. Tapi itu tidak dilakukan, menunjukkan bahwa para penguasa-penguasa negeri muslim tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dan juga para penguasa negara-negara barat justru banyak yang berada di belakang pembantaian itu. Jadi seolah-olah mereka suka teriak-teriak hak asasi manusia, tapi mereka seperti binatang buas yang tidak punya belas kasihan dan tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Saya pikir ucapan mereka tentang hak asasi manusia itu omong kosong saja. Mungkin itu yang bisa kita catat dalam kesempatan ini, bahwa sampai hari ini sudah lebih dari 23.000 warga Gaza dibunuh, dibantai, dan dibombardir dengan rusak berbagai fasilitas dan sarananya. Dan hari ini sudah ada 800.000 warga Gaza yang terancam mati karena kelaparan dan kehausan. Saya pikir ini berita yang sangat menyedihkan kita semua. Begitu Bung Wahyu. Baik, artinya memang di tengah ketidakpedulian penguasa-penguasa negeri kaum muslim yang contohnya yang sangat dekat, Mesir, Turki, dan sebagainya, yang sampai saat ini hanya untuk membuka jalur untuk pemberian bantuan saja harus melakukan negosiasi atau meminta izin kepada Israel, yang memang seharusnya jika mereka menganggap bahwa Gaza atau penduduk Gaza adalah saudaranya, seharusnya mereka tidak perlu meminta izin atau berdiskusi lagi untuk membantu saudara-saudaranya. Tapi di satu sisi ada ketidakpedulian, tapi di satu sisi kita membaca berita bahwa dari VOA Indonesia bahwa Mahkamah Internasional mulai sidang dengan genosida Israel di Gaza, Bang Rocky, bahwa Mahkamah Internasional PBB atau disingkat ICJ memulai sidang perdana gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel dan menuduh negara itu melakukan genosida di jalur Gaza. Jadi 15 hakim menghadiri sidang perdana Mahkamah Internasional PBB pada hari Kamis, 11 Januari 2024, yang kali ini mendengar paparan gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel yang dinilai telah melakukan genosida di jalur Gaza. Sidang ini dipimpin oleh Presiden ICJ John Donohue dari Amerika Serikat dan wakilnya Kirill Gavarnian asal Rusia. Ada pula beberapa hakim tambahan yang ditunjuk Afrika Selatan sebagai penggugat dan Israel sebagai tergugat. Tim kuasa hukum Afrika Selatan dipimpin oleh Profesor John Dugard, mantan pelapor khusus PBB soal hak asasi manusia di Palestina. Sedangkan tim legal Israel dikomandoi oleh pakar hukum internasional dari Inggris, Malcolm Sow. Dalam gugatan tersebut, setebal 48 halaman itu, salah seorang anggota tim kuasa hukum Afrika Selatan, Adila Hasim, mengatakan Gaza telah mengalami pengoboman terburuk dalam sejarah perang modern. Sedikitnya 23.210 warga Palestina tewas dalam serangan darat dan udara Israel 3 bulan terakhir ini. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, sementara 7.000 orang lainnya masih hilang dan mungkin meninggal setelah terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Adila telah mendokumentasikan secara rinci apa yang terjadi di Gaza dalam dokumen gugatan tersebut. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dikala memang kita ketahui bahwa penguasa negeri-negeri kaum muslimin seolah-olah tidak peduli, tetapi kita di sini mendengar kabar bahwa tim kuasa hukum dari Afrika Selatan justru membela dan melaporkan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Bang Rocky. Ya, kita memberi apresiasi upaya untuk melakukan perlawanan terhadap kebiadaban Zionis Yahudi itu. Apapun bentuk perlawanan itu, yang paling penting adalah menunjukkan bahwa mereka tidak ridho, tidak rela terjadinya kebiadaban di depan mata dan kejahatan secara massal di depan mata, pembunuhan secara masif, pembantaian secara masif, perusakan
bangunan-bangunan perusakan rumah-rumah ibadah secara masif. Saya pikir itu layak untuk diapresiasi, untuk minimal melakukan perlawanan. Walaupun perlu kita catat, perlawanan hukum seperti itu bagi Zionis, kita lihat dalam sejarah itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Hmm. Yang pertama, karena karakter Zionis Yahudi itu memang kalau digambarkan dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan bahwa karakter mereka itu uh, tukang pendusta. Di surah Al-Baqarah itu dikatakan farikon kazzabu wa farikon yaktulan. Jadi sebagian besar mereka itu suka berdusta atau mendustakan. Jadi kalaulah ada keputusan maupun perundingan maupun kesepakatan, mereka tentu akan mengingkarinya dan akan mendustakannya. Dan itu karakter dari Yahudi yang sudah dicatat dalam sejarah, mereka sudah melakukan itu terus-menerus. Yang kedua, pembunuhan mereka lakukan kepada bukan hanya rakyat Palestina hari ini, tapi kepada dalam catatan sejarah kepada para nabinya juga dibunuh. Dan bisa lihat Bani Israel itu membunuh para nabi mereka. Ada Nabi Isa juga mereka bunuh, ada Nabi Zakaria mereka bunuh, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mereka berusaha untuk membunuhnya walaupun akhirnya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terbunuh. Tapi karakter Yahudi itu seperti itu. Jadi kita apresiasi perlawanan yang dilakukan, entah itu melalui jalur hukum, entah itu melalui jalur diplomat, itu kita apresiasi. Tetapi harus kita ingatkan bahwa karakter Zionis Yahudi itu tidak akan pernah menepati apa perjanjian yang dibuat, kesepakatan yang dibuat, keputusan yang dibuat itu tidak akan pernah mereka tepati dan suka sekali mereka ingkar. Dan catatan sejarah kan kita sudah tahu berapa banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah mereka ingkari. Berapa banyak kesepakatan perjanjian damai, peta jalan damai yang selama ini digagas, mereka khianati juga. Kalau Anda melihat peta saya di background saya di belakang itu, dari hijau sampai putih, hijau dulu adalah wilayah Palestina dan kemudian dirampas oleh Zionis Yahudi dan semakin hari semakin kecil. Hari ini tinggal jalur Gaza dan sebagian tepi barat. Yang dulunya seluruhnya itu wilayah Palestina, sekarang sudah sebagian besar dikuasai oleh Zionis Yahudi. Padahal dalam sepanjang perjalanan ini sudah banyak sekali perjanjian-perjanjian damai dibuat, tapi selalu diingkari. Seberapa banyak resolusi Dewan Keamanan PBB selalu diingkari. Saya bisa memprediksi bahwa kalaulah keputusan hakim nanti mengatakan Zionis Yahudi Israel itu bersalah dan harus dihukum, mungkin mereka juga akan mengelak. Dan saya pikir itu karakter mereka. Oleh karenanya, karakter yang tepat untuk menghentikan Zionis Yahudi adalah menghentikan kekejaman mereka. Dengan apa? Dengan pengiriman pasukan untuk mencegah mereka melakukan kebiadaban, melakukan pembunuhan, melakukan pembantaian. Itu harus dengan pasukan militer atau kekuatan militer. Dan itu bahasa itu yang bisa dipahami oleh bangsa Zionis Yahudi. Kalau dengan perundingan, dengan kesepakatan itu mereka sudah terbiasa melakukan pengkhianatan. Dan itu sudah berulang-ulang kali. Tentu kita sebagai manusia tidak ingin seperti keledai yang tidak terantuk pada batu yang sama, masa kita sebagai manusia akan terantuk pada kesepakatan yang sama terus-menerus. Saya pikir itu yang perlu kita berikan catatan. Walaupun upaya untuk melakukan perlawanan apapun terhadap Zionis kita apresiasi. Hanya perlu kita ingatkan bahwa perlawanan itu tidaklah cukup. Untuk menghentikan Zionis Yahudi itu memang harus dengan kekuatan militer, dengan kekuatan pasukan untuk mencegah mereka. Kalau mereka ingin mengirim pasukan ke Gaza, cegah dengan pasukan juga, sehingga mereka terhenti. Saya pikir di situ letak krusialnya. Sementara tindakan kepada 800.000 warga Gaza yang terancam kelaparan, maka ini harus kita lakukan tindakan bantuan, baik mengirim bantuan makanan maupun bantuan obat-obatan dan seterusnya. Sementara tindakan Zionis yang menembaki bantuan internasional atau menghalang-halangi bantuan internasional pangan dan seterusnya, itu yang harusnya dicegah, itu yang harusnya dihentikan. Dengan apa? Yaitu dengan pasukan lagi. Kalau dengan diplomasi tidak cukup, karena mereka sudah terbiasa mengingkarinya, kemudian biasa mendustakannya,
Dan kemudian mereka juga terbiasa melakukan pembunuhan-pembunuhan. Itu karakter yang sudah dicatat dalam Al-Quran. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, ketika ada pertanyaan misalkan pasukan siapa Bang Rocky yang bisa menghentikan? Kita ketahui tadi saya sampaikan bahwa negara-negara tetangganya pun itu hanya melihat, hanya menonton gitu kan, sedangkan mereka ditembaki, mereka kelaparan dan hanya untuk memasukkan bantuan-bantuan saja. Mereka Gaza itu harus meminta izin gitu Bang Rocky. Siapa yang bisa menghentikan gitu kebiadaban Zionis Yahudi ini Bang Rocky? Ya, kalau kita berharap Amerika menghentikan tidak mungkin, karena Amerika di belakang Zionis. Kita berharap Inggris juga tidak mungkin. Berharap PBB sampai hari ini juga tidak ada buktinya. Jadi kalau berharap kepada negara-negara Barat, baik bangsa Eropa dan Amerika, itu tidak mungkin. Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini mereka justru berada di balik di situ semua kejahatan-kejahatan ini. Berlumuran darah tangan-tangan mereka, darah-darah rakyat Gaza, darah-darah anak-anak Gaza, darah-darah wanita-wanita Gaza yang berlumuran darah karena korban pertempuran ini. Jadi kalau kita berharap kepada mereka itu omong kosong, tidak mungkin. Oleh karenanya kita harus membaca sejarah kembali. Dalam catatan sejarah yang bisa menghentikan dan menghentikan kebiadaban Zionis dan membebaskan wilayah Palestina. Dalam catatan sejarah itu hanya dua orang tokoh, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya pemimpin Islam, dua-duanya menggunakan sistem Islam, dua-duanya menggunakan karakter-karakter pasukan Islam. Yang itu yang bisa diharapkan membebaskan. Kita tidak bisa berharap membebaskan Palestina dari bantuan negara-negara Barat maupun negara-negara Eropa, karena mereka justru berada di belakang kebiadaban Zionis tadi. Dan perlu kita catat bahwa dua orang tokoh tersebut, baik Khalifah Umar maupun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, adalah pemimpin kaum muslimin yang dalam konteks Khalifah Umar itu disebut sebagai khalifah, dan dia dengan sistem yang dipakai adalah sistem khilafah. Khalifah Umar bukan seorang presiden, bukan seorang raja. Jadi kalau kita berharap ada raja yang ingin membebaskan Palestina, saya pikir juga tidak tepat. Kita berharap ada seorang presiden yang ingin membebaskan Palestina, saya pikir juga sampai hari ini tidak ada buktinya. Ya, saya pikir ini umat manusia di seluruh dunia mestinya mulai belajar melihat dari sejarah, bahwa sejarah untuk menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah dan juga ingin membebaskan Zionis, membebaskan Palestina dari cengkeraman Zionis Yahudi tersebut, maka kita mesti belajar dari sejarah dan kembali kepada praktek sejarah supaya bisa mencontoh kepada Khalifah Umar untuk bagaimana cara membebaskan Palestina. Saya pikir mencontoh kepada Khalifah Umar itu bagian dari perintah Nabi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kaum muslimin, alaikum bisunati wa sunatil khulafaur rasyidin. Artinya apa? Ambillah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya kalau kita mengambil cara ataupun mencontoh khulafaur rasyidin, dan Umar bin Khattab salah satu dari khulafaur rasyidin, maka ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan tidak pernah ditunjukkan di situ kita suruh mencontoh pada presiden, mencontoh kepada raja dan seterusnya, tapi kepada khulafaur rasyidin. Oleh karena kalau kita mencontoh cara yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin dan dalam hal ini mencontoh kepada Umar bin Khattab yang pernah membebaskan Palestina, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mencontoh kepada pemimpin yang lain, belum tentu kita mendapatkan pahala karena tentu tidak mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya pikir ini penting untuk diambil dari dimensi faktual maupun dimensi spiritual. Dimensi faktual dan historikal dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa yang bisa membebaskan Palestina dari cengkeraman para penjajahnya itu adalah Khalifah Umar dengan sistem pemerintahan Islamnya. Dan tentu dalam secara spiritual, saya pikir tadi sudah saya sebutkan hadisnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengambil sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin salah satunya adalah Khalifah Umar. Saya pikir itu cara yang mungkin bisa kita
contoh dan lakukan untuk membebaskan Palestina dan menyelesaikan persoalan krisis di Palestina. Memang seharusnya persatuan umat Islam ini yang menjadi apa ya, urgensi saat ini, sehingga memang pasukan yang diinginkan untuk menghentikan kebiadaban Yahudi itu bisa bisa dilakukan. Baik, Bang Rocky, mungkin waktunya untuk Bang Rocky memberikan closing statement terkait tema kita, 800.000 warga Gaza terancam mati kelaparan, siapa wajib hentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Silakan Bang Rocky. Ya, jadi 800.000 warga Gaza yang terancam mati kelaparan dan kehausan itu kewajiban kita semua untuk membantunya. Tetapi sesuai dengan kafah kita, kemampuan kita masing-masing. Nah, yang paling mempunyai kewajiban besar untuk membantu tentu orang yang punya kewenangan dan kekuasaan. Jadi yang pertama harus bisa melakukan bantuan adalah orang-orang yang punya keuangan, punya kekuasaan dan punya kemampuan untuk melakukan bantuan ke sana. Dan tentu itu jauh lebih wajib bagi mereka untuk melakukannya. Tetapi bantuan makanan dan obat-obatan tidak cukup karena mereka bisa terancam kelaparan dan rusaknya berbagai fasilitas dan juga dihambatnya berbagai bantuan internasional itu karena kejahatan dan kebiadaban Zionis Yahudi yang melakukan seperti itu. Oleh karenanya tidak cukup mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan, tetapi harus mengirimkan pasukan untuk menghentikan kebiadaban Zionis. Dan yang punya pasukan adalah para penguasa-penguasa negeri Muslim maupun negara-negara Barat maupun negara-negara lainnya. Dan tetapi bagi negeri-negeri Muslim, penguasa Muslim itu punya kewajiban yang jauh lebih besar. Nah, jadi kalau sekedar menolong bencana kemanusiaan yang terancam kelaparan, saya pikir kewajiban semua manusia, sepanjang dia masih merasa manusia punya kewajiban yang sama. Tetapi bagi seorang penguasa Muslim, dia punya kewajiban lebih karena dia tahu bahwa sebagian besar itu adalah saudara-saudaranya yang wajib dia tolong. Oleh karenanya, para penguasa-penguasa negeri Muslim itu punya kewajiban yang jauh lebih besar. Nah, tentu kita sebagai umat Islam yang bisa kita lakukan pertama adalah melakukan doa dan mengingkari dalam hati bagi berbagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, tidak boleh pro sedikit pun atau condong sedikit pun. Itu dalam melakukan tindakan pembelaan terhadap rakyat Gaza hanya dengan melakukan dalam hati, tidak menyuarakan, itu selama-lama iman. Itu level yang paling rendah. Nah, kita harus naikkan ke level berikutnya, yaitu dengan melakukan dengan ucapan. Dan tentu tindakan kita yang bisa membantu, kita bantu. Nah, ini adalah level yang kedua, yaitu bila kita tidak mampu mencegah kemaksiatan atau kemungkaran itu dengan kekuasaan, maka kita harus menggunakan dengan lisan kita. Nah, kita yang tidak punya kekuasaan, maka kita gunakan lisan kita untuk melakukan pembelaan, termasuk mendorong para penguasa-penguasa yang punya kekuasaan itu untuk menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran, kemaksiatan, kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Oleh karena itu, level ketiga yang paling tinggi adalah para pemimpin dan penguasa yang punya kekuasaan. Mereka harus bisa menghentikan kebiadaban itu dengan kewenangan dan kekuasaannya atau dengan tangannya. Jadi ini yang harus dilakukan, menggunakan tentara, menggunakan jalur diplomasi dan seterusnya. Itu harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang punya kewenangan dan punya kekuasaan. Nah, kalau mereka tidak melakukan itu dan abai terhadap fakta yang ada, maka mereka termasuk berkhianat kepada manusia. Kedua, mereka berkhianat kepada umat Islam yang ada di Gaza. Ketiga, mereka tentu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka, memberikan kekuasaan kepada mereka, tapi tidak digunakan untuk mencegah kemaksiatan, mencegah kemungkaran, mencegah kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah, dan dengan cara mengirimkan pasukan. Oleh karenanya, bantuan obat-obatan dan makanan yang dihambat, diganggu, dicegah oleh tentara-tentara Zionis harus dihilangkan hambatan itu. Dengan cara apa? Kirim tentara Zionis itu pergi dari tempat itu. Dengan cara apa? Usir mereka dengan kekuatan tentara juga. Oleh karenanya memang ini penting untuk diingatkan kepada mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita lakukan,
kita sebagai umat manusia punya kewajiban untuk membela orang yang sedang terancam kelaparan dan kematian. Bahkan kita sebagai manusia sebelum melihat dia beragama apapun wajib kita menolong. Apalagi kita tahu bahwa di Gaza sebagian besar adalah masyarakat, warganya adalah Muslim, maka jauh lebih besar lagi kewajiban kita menolong saudara-saudara. Dan bagi penguasa, mereka tentu punya kewajiban yang jauh lebih besar dibandingkan kita yang tidak punya kekuasaan dan tidak punya kekuatan. Saya pikir ini yang perlu kita ingatkan kepada mereka dan semoga kita bisa menggalang kekuatan bersama dengan melakukan penyadaran bersama bahwa kita memerlukan pemimpin yang bisa membebaskan Palestina sebagaimana pemimpin itu yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena kita perlu sosok seperti Khalifah Umar dan kita tidak ingin ada sosok-sosok para pemimpin yang terlalu banyak tetapi pemimpin Sontoloyo semua tidak pernah bisa seberani untuk membebaskan Palestina. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah semoga kebiadaban itu segera berakhir dan juga ada ikhtiar yang kita lakukan untuk menyadarkan umat, menyadarkan para pemimpin bersatu, menggalang kekuatan menggunakan sistem yang benar yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin dan pernah dipraktikkan oleh Khalifah Umar untuk mengusir para penjajah, mengusir para pengkhianat dari tanah Palestina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu semua juga kami ucapkan terima kasih. Kita berharap terus selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan meskipun hanya dengan bersuara, tetapi setidaknya itulah yang bisa kita lakukan dan itu akan menjadi salah satu bekal kelak kita ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Baik, Bang Rocky dan sahabat Wahyu semua, insya Allah kita bertemu dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.